Kamu kemana aja sih? Kamu gak pulang? Kasihan ibu sama bapak kamu, nyariin kamu. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis Al yang berjudul Dendam Mayit. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi, dan silahkan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Kupegang kepalaku. Darah masih terus mengalir. Akhirnya aku berlari berusaha menjauhi Dika dan meninggalkannya di persimpangan itu. Sampainya aku di rumah, kuobati luka di kepalaku. Aku masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan Dika. Aku coba datangi rumahnya, namun kulihat rumahnya sudah orang lain yang menempati, bukan lagi keluarga Dika. Kutanya sama orang yang menempati rumah Dika. Ternyata orang tua Dika udah pindah ke Jakarta seminggu yang lalu, dan Dika ngekos di kampung sebelah. Aku pun segera balik ke rumah. Kulihat jam menunjukkan pukul 21:30. Kepalaku masih sakit sekali rasanya. Di jalan aku bertemu Rati. Kulihat mukanya pucat sekali dan bajunya kusam. Kupanggil dia, namun dia menunjukkan sifat yang aneh dan penampilan yang tidak biasa. Rati, dari mana kamu Rat malam-malam gini? Kok sendirian? Yuk aku anterin pulang. Namun Rati hanya memandangiku saja, sambil melihat kepalaku yang terbalut Hansaplast. Dan aku menjelaskan kenapa kepalaku bisa begini. Oh iya Rat, tadi itu kepalaku Belum selesai aku berbicara, Rati bicara. Aku sudah tahu. Aku pun terdiam, ngerasa ada yang aneh dengan Rati. Bagaimana dia bisa tahu? Apa mungkin tadi dia melihatku bersama Dika? Tapi kok aku gak ngeliat Rati di tempat tadi? Kamu nanti datang ya, aku mau nikah sama Reza, ucap Rati. Lah, kalian kok nikahnya buru-buru sih? Katanya tahun depan. Kenapa juga Reza gak bilang sama aku? Sahutku dengan sangat terkejut mendengar ucapan Rati. Tanpa sepatah kata pun, Rati langsung berjalan meninggalkanku. Aku merasa ada yang aneh dengan Rati, tapi tak kuhiraukan. Pikirku mungkin dia capek habis pulang kerja. Aku pun melanjutkan perjalananku sampai ke rumah, sambil berpikir di sepanjang perjalanan, kenapa Rati dan Reza begitu cepat mau nikah. Besok aku harus temuin Reza menanyakan hal ini ke dia langsung. Sesampainya aku di rumah, aku langsung rebahan di atas kasur. Lama-kelamaan tanpa kusadari aku pun tertidur. Aku bermimpi Rati datang ke rumahku.
dan meminta tolong padaku. Kulihat perutnya, ususnya terburai keluar, kepalanya penuh dengan darah, dan sambil berkata, "Balaskan kematianku. Aku masih mau hidup. Tolong aku." Aku pun terbangun dari tidurku. Keringatku bercucuran, mengingat Rati yang datang ke mimpiku dengan wujud yang tak lazim. Perasaanku mulai tidak karuan. Ada apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Rati? Perasaanku benar-benar tidak enak selalu memikirkan Rati. Lalu, tak berapa lama, kuhiraukan pikiranku yang terus memikirkan Rati. Aku ke kamar mandi dan mencuci muka. Kulihat jam menunjukkan pukul 1:30. Aku duduk di depan TV setelah mencuci muka. Sambil makan aku menonton TV. Tak berapa lama kemudian, pintu rumahku ada yang mengetuk. Aku bertanya, "Siapa?" Namun tak ada yang menjawab. Pelan-pelan aku berjalan ke arah pintu dan mengintip ke jendela untuk mengetahui siapa yang datang malam-malam begini. Aku sangat terkejut bukan kepalang. Kulihat Rati sedang duduk di ayunan depan rumahku. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, aku langsung membuka pintu dan menghampiri Rati. Rat, kamu ngapain malam-malam gini di luar? Ayo masuk ke dalam," ucapku. Namun Rati tak menggubris omonganku. Dia hanya diam dan tertunduk sambil menangis. "Kamu kenapa, Rat? Kok nangis? Siapa yang buat kamu nangis? Ceritalah sama aku, ada masalah apa?" tanyaku pada Rati. Seketika, Rati menaikkan kepalanya dan menatapku tajam sambil air mata masih terus menetes di pipinya. Kulihat mukanya sangat pucat dan aku perlahan mengusap air matanya. Pipi dan tubuhnya sangat dingin saat kusentuh, bahkan dinginnya seperti es. "Kamu sakit, Rat?" ucapku. Rati hanya diam dan menatapku terus. Tatapan Rati sangat tajam, beda seperti sebelum-sebelumnya. Tak berapa lama kemudian, Rati membuka mulutnya dan berbicara kepadaku. "Tolong aku. Tolong aku, Mas. Dia jahat. Tolong aku, Mas. Kamu harus bunuh dia juga." Aku terkejut saat perkataan itu keluar dari mulut Rati. Keringatku bercucuran. Karena merasakan hal yang aneh, aku hanya bisa diam dan bertanya dalam hati, siapa yang dimaksud Rati? "Kamu ngomong apaan sih, Rat? Siapa yang berani jahatin kamu?" "Ya nggak ada kan? Kamu kan orang baik," ucapku. "Udah, kamu di sini dulu. Aku ke dalam ambil teh hangat." Aku pun langsung ke dalam membuatkan teh untuk Rati. Setelah aku buatkan teh, aku kembali lagi ke depan. Namun, tak kutemui lagi Rati yang sedari tadi duduk di ayunan. Kemana Rati tadi? Aku pun langsung ke dalam membuatkan teh untuk Rati. Setelah aku buatkan teh, aku kembali ke depan rumah. Namun tak kutemui lagi Rati yang sedari tadi duduk di ayunan. Kemana Rati tadi ya? Sambil mencari-cari Rati, pikirku. Mungkin Rati sudah pulang. Dan aku pun masuk ke dalam rumah. Sambil berpikir ada apa ini sebenarnya. Hatiku tidak enakan terus melihat semua ini. Sampai akhirnya aku pun tertidur di depan TV. Pagi kemudian,
Aku ke rumah Reza untuk menanyakan pernikahan Reza dan Rati. Namun tak kutemui Reza. Orang tuanya mengatakan bahwa dia 2 hari yang lalu pergi ke Jawa. Dan mungkin balik lagi nanti malam, sahut orang tuanya. Aku coba menelpon Reza, namun tak dijawab teleponku. Kata orang tuanya, di sana susah sinyal. Akhirnya aku berangkat kerja berharap di pabrik nanti akan bertemu Rati dan menanyakan apa yang terjadi dengan Rati semalam. Sesampainya aku di pabrik, aku tak bertemu dengan Rati. Ku coba menelponnya, namun nomornya tidak aktif. Hatiku lagi-lagi diambang kegelisahan. Pikiranku kacau, ada apa sebenarnya ini? Sambil kerja, terus aku memikirkan itu semua. Ku coba terus menelpon Rati, namun tak kunjung mendapatkan jawaban dari Rati. Akhirnya, kuputuskan sepulang kerja aku menemui Rati di rumahnya. Jam menunjukkan pukul 16, waktu kerja aku telah habis. Aku bergegas ke rumah Rati. Sesampainya di rumah Rati, aku menemui ibunya Rati di depan rumah dan menanyakan keberadaan Rati pada ibunya. Assalamualaikum Bu, ada Ratinya. Ibu juga sedang mencari Rati ini. Dari kemarin sore dia tak pulang. Ayahnya juga ini sedang mencari Rati. Kamu gak lihat Rati, Le? Ibu khawatir sama dia. Udah dari semalam ditelepon namun nomornya tidak aktif. Sebenarnya tadi ibu mau ke rumah kamu. Nih kebetulan kamu ada di sini, ucap Ibu Rati. Saya semalam lihat Rati, Bu, sekitar jam 10 malam. Saya pikir Rati pulang, Bu. Soalnya dia hanya berjalan terus saat ku tegur dia. Dan dia cuma mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Reza, ucapku. Ibunya pun cemas dan merasakan hal yang sama denganku. Sampai akhirnya kuputuskan untuk kembali ke rumah. Waktu menunjukkan pukul 18:30. Aku lihat dari kejauhan, ada seseorang perempuan duduk di depan rumah. Saat ku dekati untuk melihat dengan jelas siapa wanita itu, tak kusangka wanita itu adalah Rati. Dan aku pun bergegas menghampirinya. Rat, kamu kemana aja sih? Kamu gak pulang? Kasihan ibu sama bapak kamu nyariin kamu. Ayo aku antar pulang, ucapku. Rati pun naik ke motorku. Di sepanjang perjalanan aku memarahinya agar tidak mengulangi kesalahannya. Namun Rati hanya diam dan tertunduk. Aku tak menaruh rasa curiga sedikit pun ke Rati. Aku terus jalan saja menuju rumah Rati untuk mengantarkannya pulang. Namun saat kulihat spion motorku, tiba-tiba tak kulihat Rati yang sedari tadi ku bonceng di belakangku. Aku pun langsung menoleh ke belakang. Ternyata benar, Rati tak berada di belakangku. Aku pun terheran dan memutar balik arah tujuanku untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, pikiranku sangat kacau. Aku heran dengan apa yang terjadi padaku belakangan ini mengenai Rati. Aku pun langsung bergegas mandi dan setelah itu aku sholat maghrib. Selesai sholat, aku membuka handphone dan melihat galeri. Kulihat foto-foto kenangan kami. Bagaimana bahagianya kami dulu saat bermain bersama. Kemana saja selalu berempat. Tak kusadari air mataku mengalir membasahi pipi. Melihat keadaan persahabatan kami sekarang yang sudah hancur. Aku sangat merindukan 3 sahabatku. Aku pun terus menghubungi Rati berharap mendapatkan jawaban darinya. Namun tak kunjung juga ada jawaban dari Rati. Gak tahu apa yang telah terjadi dengan Rati. Sekarang ku serahkan semuanya pada Tuhan.
yang menguasai dan mengetahui akan apa yang terjadi sekarang dan nanti. Waktu menunjukkan pukul 21. HP ku bergetar menerima pesan dari rekan kerjaku dan dia mengatakan, "Mas, kamu bisa ke pabrik nggak ini? Temanmu Rati ada di sini." Dengan hati yang senang dalam benakku berkata, akhirnya Rati akan kutemui. Dengan sangat terburu-buru aku langsung menstarter motorku dan memacu lari motorku menuju pabrik. Sesampainya di pabrik, kulihat ramai sekali dan ada banyak garis polisi mengelilingi pabrik itu dan juga ada ambulans. Seorang temanku bernama Agung yang memberitahukan keberadaan Rati melalui telepon. Ia menghampiriku dan berkata, "Kamu yang sabar ya mas, mungkin ini udah takdirnya Rati." Seketika kakiku lemas dan terjatuh mendengar perkataan temanku. Dan aku bangkit ke arah mayat yang ada di depan pabrik. Benar saja, kulihat Rati sudah terbujur kaku dengan perut yang sobek penuh tusukan. Aku pun menangis sejadi-jadinya. Mungkin aku seperti orang kesurupan. Sambil memeluk mayat Rati, hatiku serasa diremas. Sakitnya bukan main. Sampai-sampai aku pingsan karena tak sanggup lagi membendung rasa sedihku. Saat aku tersadar dari pingsanku, kulihat aku sedang di rumah sakit dan melihat orang tua Rati juga ada di sana. Sambil menangis, aku memeluk mereka untuk mencoba menenangkan mereka. Hatiku rasanya sakit sekali. Setelah mengetahui gimana kondisi Rati, aku tak pernah menyangka sahabat terdekatku, 8 tahun kita bareng, berakhir tragis seperti ini. Terlebih, aku juga mengingat hal-hal kemarin. Rati yang kutemui, air mataku terus mengalir. Sebagai informasi, jasad Rati ditemukan seorang pekerja pabrik. Mayatnya ditemukan di limbah pembuangan pabrik. Dugaan Rati meninggal karena dibunuh. Terlihat sobekan benda tajam ada di perutnya. Mayat Rati pun diantarkan pulang untuk dimakamkan malam itu juga. Dan aku mampir ke rumahku terlebih dahulu untuk mengganti bajuku yang berlumuran darah Rati ketika aku memeluknya tadi. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu sambil lemas dan masih terus air mataku mengalir membanjiri pipiku. Saat hendak aku mengganti baju, pintu rumahku ada yang mengetuk. Ku buka pintu. Betapa terkejutnya aku saat melihat sosok Rati berdiri di depan pintu. Tapi kali ini Rati tersenyum dan wajah serta pakaiannya pun bersih. Dia mengatakan sesuatu yang seumur hidup tak akan luput dari ingatanku. Maafin aku kalau aku ada salah ya mas. Maaf, aku gak bisa menjaga persahabatan kita. Makasih mas, kamu udah sayang sama aku sebagai sahabat. Kamu orang yang baik mas. Makasih. Aku pamit ya mas. Kamu jaga persahabatan kamu sama Dika dan Reza. Jangan pernah lupain aku. Aku terjatuh dan menangis terseduh-seduh. Hatiku sakit mendengar ucapan Rati. Serasa ini semua seperti mimpi. Lalu aku bangkit dan ingin menatap Rati. Namun
Rati sudah tidak ada lagi di hadapanku. Dengan perasaan yang hancur, aku mengganti pakaianku. Setelah itu, aku balik datang lagi ke rumah Rati. Saat aku berada di rumah Rati, kulihat Reza pun sudah ada di sana. Dan ia sedang menangis meratapi kepergian Rati. Sama sepertiku. Dia tak henti-henti menangis dan memeluk jasad Rati. Aku sadar, mungkin perasaan Reza lebih hancur lagi daripada aku. Karena Reza merupakan pacar sekaligus sahabat terbaik Rati. Aku langsung memeluk Reza dan mencoba menenangkannya. Reza menanyakan tentang ini semua. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini, Mas? Kenapa Rati bisa seperti ini? Aku hanya pergi sebentar dan kami akan menikah bulan depan. Kenapa ini terjadi, Mas? Aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menangis dan menenangkan Reza. Karena aku juga tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Rati sebelumnya. Akhirnya, setelah siap disolatkan, mayat Rati pun dimakamkan pukul jam 1 malam di TPU yang ada di kampung kami. Halo para pendengar, saksikan terus kelanjutan dari kisah dendam mayit ini ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.